Selamat vlog. Rampes. Kumaha nya Ramang? Pangestu. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya ya. Oke, bentar. Kayaknya ada yang aneh. Teh Didi. Apa? Udah dulu kita syuting dulu. Sorry udah ada. Ini kalau memang Pusing. Kenapa Teh Didi kayak cemas gitu loh? Padahal kita baru opening nih. ya. Aduh sorry ya sobat vlog semuanya. Aduh aku tuh Jasmine lagi pusing. Lagi baca pemberitaan di luar tentang COVID, aduh tambah pusing. Belum lagi anak-anak sekolah daring, terus nanti pas pulang kerja tuh gak bisa langsung istirahat kan. Tuh terdapat tugas anak-anak tuh numpuk banget. Pusing apa aku tuh ini ya, kadang-kadang suka pengen pakai hand sanitizer terus. Aku cemas berlebihan ya. Apa sih namanya kerennya? Anxiety disorder kali ya. Serem gak sih aku jadi merinding gitu? Teh Didi, emang sih lagi pandemi kayak gini kita memang harus lebih waspada. Ikhtiarnya kita harus dimaksimalin, prokesnya diterapin ya, jangan sampai lupa, jangan lupa juga berdoa. Tapi kita nggak boleh terlalu cemas berlebihan. Kita harus pandai-pandai mengelola stres kita, Teh. Gimana ya caranya? Soalnya kayaknya aku horor banget sih di luar sana gitu. Ngomong-ngomong ngomong-ngomong kekhawatiran Teh Didi ini, lebih baik kita belajar tentang mengelola stres. Gimana Teh? Emang bisa ya? Bisa dong. Mau banget. Kita belajar aja sama ahlinya. Mau banget. Soalnya sobat bulog semua di rumah juga butuh banget yang stres gimana? Betul. Ya, kita hubungin aja Teh. Ada Dong, makanya di Bujang Kasih ini. Palu Palu gak ada. Palu mau gua ada. Gaya banget. Ayo, kecuali jodoh di tangan Tuhan. tapi juga tetap harus ikhtiar nyari jodoh. Harus ikhtiar, jangan iya. lupa. Betul. Ya udah, mau yuk. Oke deh, nah kebetulan banget nih Teh Didi, kita udah tersambung langsung sama Kang Chandranya. Wah, siapa tuh? Jasmine, kenalin dulu ya. Narasumber kita kali ini nih namanya Kang Chandra. Kang Chandra ini seorang pengajar di bidang psikologi. Pas banget. Jadi pas banget sama tema kita nih untuk belajar mengelola stres. Iya, langsung kita sapa aja ya Kang Chandra ya. Sampurasun Kang Chandra. Rampes. Kumaha damang Kang Chandra? Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah, syukurlah. Nah ini sekarang Jasmine ini lagi sama Teh Didi nih Kang. Teh Didi ini katanya lagi stres. Dengar berita pandemi sekarang di mana-mana kan bikin takut gitu, bikin horor gitu. Nah sebenarnya nih Kang, Jasmine tuh penasaran kalau stres kayak gitu tuh termasuk gangguan mental bukan sih Kang? Ya sebetulnya sih kalau berbicara stres mah itu penting, bahkan stres itu dibutuhkan, tapi dalam kadar tertentu. Selama stres itu bisa membuat orang menjadi termotivasi, jadi semangat, jadi aware, itu nggak masalah. Cuman kalau udah berlebihan stresnya, menimbulkan gejala-gejala tertentu yang tidak biasa, terus menjadi mengganggu, nah itu jadi berbahaya. Itu butuh diwaspadai kalau kayak gitu. Iya. Jadi gitu Teh Didi, ada kadarnya. Iya. Tapi ternyata stres juga penting ya buat motivasi ya. Betul. Oh ya terus gini Kang, Jasmine kan suka tuh lihat-lihat di Instagram, kadang tuh suka baca-baca istilah anxiety disorder, terus tentang bipolar, terus depresi. Itu tuh artinya apa sih Kang? Ketiganya tuh berkaitan, apakah ada yang sama atau gimana sih Kang? Itu kan sebetulnya istilah psikologis yang kadang-kadang di masyarakat umum tuh dianggapnya sama, padahal beda. Jadi kecemasan, kan anxiety itu kecemasan sebetulnya. Berlebih ya. Ya, disebutin kalau misalkan kecemasan itu negatif nggak sih? Nah, itu yang sering muncul. Orang kan sering beranggapan kecemasan itu jelek, padahal sebetulnya kecemasan itu dibutuhkan juga. Tapi sama kayak tadi, sama kayak stres, dibutuhkan dalam kadar tertentu. Kita butuh cemas supaya aware, supaya siap, supaya waspada, hati-hati. Nah, kalau cemasnya itu sudah berpola, terus-menerus, mengganggu aktivitas sehari-hari, nah baru disebutnya jadi disorder, ada gangguan kecemasan. Nah, contoh yang paling gampang misalkan, kalau kita lupa tutup pintu, nah, itu ada perasaan khawatir. Biasanya kita ngecek lagi. Nah, tapi kalau berulang-ulang, terus-terusan, bahkan udah dikunci,
balik lagi dicek, udah maju lagi dicek lagi. Nah, itu udah mulai ada gangguan kecemasan seperti itu. Terus tadi apa, ada bipolar ya? Bipolar, ya. Bipolar itu istilah yang lagi tren juga sekarang. Jadi bipolar itu sebetulnya kondisi dia terganggu secara kesehatan mentalnya. Nah, orang bipolar ini ciri khasnya dia sangat mudah sekali berubah emosinya, mood swing. Jadi tiba-tiba senang, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ceria, tiba-tiba sedih. Nah, itu tipikal banget dari orang-orang yang mengalami gangguan bipolar kayak gitu. Nah, kalau tadi yang terakhir depresi ya. Nah, depresi itu kondisi kalau sudah sangat ekstrim, jadi stres, nggak tertahan, depresi jatuhnya. Kalau Teh Didi tuh ini Kang, kan sekarang pandemi nih ya, kayaknya udah hampir mau 2 tahun ya, pandemi belum selesai. Anak-anak sekolah daring, tugas banyak. Kadang-kadang tuh emang bener-bener stres gitu ya, capek gitu. Tapi untungnya sih memang di sekolahnya anaknya Teh Didi sih kooperatif ya, guru-gurunya itu baik-baik. Tapi sebenarnya gangguan ini tuh gangguan bukan sih Kang, kalau buat emak-emak nih mengatasi stres kayak gini, belum kerja di kantor, terus ngurusin di rumah, ngurusin anak-anak, kadang-kadang Rudi, Cranky gitu. Gimana sih Kang caranya mengatasi stres buat emak-emak tuh ya? Ya memang sekarang tugasnya emak-emak itu nambah ya, selain Nambah orang itu di rumah jadi tambah, terutama kalau tadi Teh Didi punya anak dan sekolah gitu ya. ya. Yang pertama perlu dicek adalah kendali sumber stresnya. Misalkan di kantor udah ada pekerjaan, tentu ada tuntutan, ada beban. Di rumah pun sebetulnya kan ada sebetulnya. Tapi selama ini dirasa sudah bisa tertangani, hanya pada saat kondisi pandemi ini jadi bertambah situasinya, tekanannya. Nah, yang penting pertama dihayati, kenali sumber stresnya. Ini apa nih sumber stresnya? Oh, sumber stresnya misalkan ya, ini ternyata tugas anak yang biasanya diperiksa oleh guru di sekolah, sekarang mah menjadi tugasnya orang tua, tugasnya ibu-ibu, terutama tugas emak-emak. Oh, ini sumber stresnya. Itu kenali dulu. Oh, berarti ini membuat saya tambah stres. Yang biasanya dari kantor udah bawa pekerjaan, stres, sampai rumah release tension biasanya. Tapi pas sampai rumah, oh ternyata ada nih sumber stres baru. Harus ngecek, mendampingi, mungkin memeriksa, bahkan memposting laporan ke guru. Nah, itu sumber stresnya. Nah, sekarang setelah dikenali, hayati seberapa mengganggu. Kalau sudah sangat mengganggu, jadi emosian. Dikit-dikit jadi ngebentak gitu ya, marah. Terus jadi muncul tindakan-tindakan yang uncontrol. Tiba-tiba yang nggak biasanya nyentil jadi nyentil misalkan, saking emosi, itu berarti diwaspadai, itu sudah mulai masuk ke gradasi stres yang sudah mulai mengganggu. Kayak gitu. Cara ngatasinnya gimana tuh? Oh, dampaknya kalau nggak bisa ngelola stres dengan baik gimana sih? Kalau misalkan dampak yang paling kelihatan jadi mudah marah-marah, itu yang paling kelihatan. Terus biasanya juga susah tidur. Itu salah satu. Jadi gelisah, susah tidur, malas ngapa-ngapain karena tadi si energinya udah habis sama emosi. Jadi karena stres nggak terkontrol, tampilannya jadi marah-marah, energi psikisnya habis. Apa akibatnya ya tadi? Motivasinya nurun, malas ngapa-ngapain. Yang ada jadi negative thinking yang sering muncul. Negative thinking yang sering muncul, atau beberapa orang ya, tidak semuanya, pengalihannya ke makan atau minum yang berlebihan. Aduh, itu banget. Jadi sering ngemil atau sering minum, itu salah satu dampaknya. Nah, kalaupun ya itu efeknya kalau nggak dikontrol, terlalu banyak makan, banyak minum, ya bisa merusak kesehatan juga. Terus salah ngerespon, ini sering muncul. Jadi kadang-kadang diajak ngobrol karena emosi nggak nyambung, itu salah satu ciri. Nah, ya efeknya ya itu salah satu yang paling umum sekarang muncul tuh kemampuan berpikir menjadi kurang sistematis, jadi nggak logis. Makanya orang stres gampang marah. Terus nih Kang, Jasmine mau nanya nih,
mungkin sobat bulog kan yang WFH nih biasanya kan sehari tuh meeting sampai tiga meeting bersamaan lah gitu loh Kang. Itu kan pasti stres banget kan, mereka kan harus meeting dalam waktu yang bersamaan dan beda-beda gitu. Nah itu kan malah jadi nggak fokus itu dalam kerja. Nah, gimana tuh Kang kalau kasusnya kayak gitu cara ngatasinnya? Ini sebetulnya situasi yang dilematis, artinya ketika dikondisikan WFH, orang itu menjadi lebih fleksibel waktunya. Tapi satu sisi tadi tuntutan buat pertemuan, buat rapat, kadang jadi nggak tahu waktu gitu ya. Bisa overtime waktu kantor, harus dari ke apa, atau misalkan tadi dalam waktu bersamaan ada beberapa meeting berlangsung. Secara psikologis ini mungkin pernah dengar istilah adanya Zoom fatigue. Kenapa Zoom yang dipakai? Karena memang banyaknya media Zoom gitu ya. Jadi ya kelelahan ketika dia harus melakukan telekonferensi. Nah itu hal yang tidak bisa dipungkiri sekarang terjadi, tapi memang perlu diwaspadai. Karena kalau itu terlalu sering tidak dikontrol, menyebabkan kelelahan secara fisik tentunya dan juga psikis. Sebetulnya sih ada beberapa cara yang bisa dilakukan, walaupun ini sebetulnya sangat individual. Beda orang beda cara, tapi secara umum yang paling gampang itu kurangi penggunaan layar. Artinya ya nggak mau ya rapat terjadi di layar, tapi sekarang tipsnya adalah dengan cara mengurangi intensitas layar. Mungkin rapat tetap jalan, tapi kita yang lagi rapat usahakan 20 menit rehat dulu. Jadi bisa teknisnya bisa melakukan off cam sebentar, misalkan minta izin melakukan off cam, kita redakan waktu, jeda waktu buat istirahat. Itu usahakan sih tidak lebih dari 20 menit sampai setengah jam. Kalau udah setengah jam, jeda dulu. Karena secara fisik atau psikis itu butuh istirahat. Terus jarak nih yang paling penting. Jarak antara fisik kita, body kita, badan kita dengan layar itu jangan terlalu dekat. Nah, kalau terlalu dekat itu pun bisa mempercepat kelelahan, terutama mata. Benar. Matanya Terus, jadi lelah ya. Nah, kalau mungkin sih ini salah satu cara yang sekarang sedang coba dilakukan secara psikologis itu mengubah pola komunikasi. Gimana? Gini contohnya, kalau misalkan setiap meeting itu harus pakai telekonferensi Zoom, mungkin nggak kalau misalkan cukup dengan audio call saja. Jadi telepon tapi bareng-bareng. Jadi nggak harus telekonferensi. Voice call gitu ya? Voice call betul. Jadi kan minimal mengurangi kelelahan mata. Terus kalau voice call kan ya secara posisi katakanlah memang idealnya rapat itu kita fokus duduk. Tapi ketika pakai audio atau voice call kita bisa sambil nyender. Itu bisa mengurangi tekniknya, atau berkorespondensi lewat email atau chat gitu ya. Ya itu sih salah satu cara alternatif yang dilakukan supaya tidak terlalu kelelahan. Lebih rileks kali ya kami ya. Betul. Jadi tipsnya, soalnya Jasmine tuh sering lihat nih postingan teman-teman tuh bener-bener Zoom meeting tuh bisa dalam waktu yang bersamaan sampai ada di HP, ada di laptop, di PC. Betul. Belum lagi itu sampai udah mulai dari pagi sampai malam. Ya itu kan ya ampun. Pasti lelah banget. Abis itu bikin status, aduh stres gitu kan. Aduh ya kan. Ini juga berarti memang harus ada tips-tipsnya nih biar untuk mengelola stres itu sendiri. Karena kesehatan mental itu kan penting ya. Betul. Mempengaruhi juga kesehatan raga kali ya. Betul banget ini. Terus nih Kang, Jasmine mau geser sedikit nih ngomongin tentang penyintas COVID, Kang. Jasmine kan punya teman Kang nih, sering denger sih dari teman-teman yang penyintas COVID nih, kalau udah terkonfirmasi positif itu stresnya tuh katanya bukan main. Jadi ketika dia tahu hasil swabnya misalnya positif, itu mereka langsung malah jadi stres gitu loh Kang. Terus ngerasa kayak mentalnya tuh kena banget. Nah ini boleh nggak Kang share tips untuk sobat bulog nih yang sekarang lagi terkonfirmasi positif dan sedang isoman di rumah? Ya, itu betul. Sekarang sangat mudah sekali orang tersugesti ketika dia dinyatakan positif, gitu ya. Itu langsung stres. Tadi ada kekhawatiran akan meninggal misalkan, sangat banyak sekali informasi yang
sudah dinyatakan positif, isoman meninggal. Itu sangat rentan sekali terjangkit terkena stres. Kemudian ada juga stigma negatif bahwa orang itu dinyatakan positif COVID itu menjadi seolah-olah penyakit yang sangat berbahaya gitu ya. Betul. Walaupun Ya, kita nggak bisa pungkiri memang ini penyakit yang berbahaya, kecil nggak kelihatan musuhnya, tapi jangan juga menjadi terlalu berlebihan. Nah, barangkali langkah yang bisa dilakukan bagi teman-teman yang memang sekarang sedang isoman itu pikiran harus tetap positif. Jadi harus realistis, terutama fisik ya. Fisik itu artinya harus tetap sehat. Karena si fisik kalau fisiknya udah sakit-sakitan maka itu bisa mempengaruhi secara psikis juga. Karena ini saling berkaitan fisik dan psikis. Iya. Jadi yang pertama harus sehat fisik. Jadi asupan makanan, vitamin, nutrisi tetap harus terjaga. Olahraga juga kan ya Kang. Olahraga betul itu penting. Makanya itu dianjurkan sekali untuk olahraga sambil berjemur gitu ya. Nah ini satu yang paling sering sering diabaikan itu pola tidur. Jadi kalau orang sudah stres, sudah terlalu cemas berlebihan, tadi salah satu efeknya adalah gelisah, susah tidur. Padahal tidur ini menjadi penting karena di situ proses di mana secara fisik kita istirahat, begitupun psikis istirahat. Jadi tidur ini jangan diabaikan, ya diusahakan jangan sampai begadang gitu ya. Karena isoman sendiri, terus ada difasilitasi misalkan. Jadi manjang waktu nontonnya, sedangkan istirahatnya sedikit. Itu penting pola tidur. Terus salah satu siasatnya lagi selain tadi tetap positif, jaga fisik, pola tidur, yang paling penting lakukan aktivitas yang menyenangkan buat dirinya sendiri. Biasanya hobi yang dilakukan itu penting banget. Karena kan kalau isoman biasanya dia mengisolir diri gitu ya. Nah, kalau dia nggak punya aktivitas yang buat dia senang, gitu, jadi bingung. Nah, jadi kita kasih ataupun kita support, ya hobinya apa? Musik. Nah, kita bisa bantu nih orang-orang di sekitarnya alat musika atau apa. Jadi itu bisa salah satu support sistemnya juga. Jadi lakukan hobi atau kesenangan. Terus satu utama lagi secara psikologis adalah social support. Jadi orang-orang yang sedang isoman itu jangan sampai memutus kontak dengan terutama keluarga ya, jangan sampai putus kontak dengan keluarga atau dengan teman-teman, tetap jalin komunikasi. Sebaliknya pun keluarga ataupun teman-teman sekitar tetap mensupport. Itu social support yang penting untuk yang sedang isoman. Nah, ini satu lagi yang paling penting itu tempat isoman. Jadi tempat pun kan kalau sekarang ada semacam dilokalisir ya, di hotel kah ataupun di asrama. Kalaupun di rumah nggak jadi masalah. Yang penting tempatnya nyaman. Jadi jangan sumpek, jangan pengap, itu usahakan ada sirkulasi udara dan lain-lain. Itu penting. Cukup pencahayaannya sirkulasi udaranya juga gitu, nggak bosan dan nggak kesepian ya, karena teman-teman masih bisa kontak ya. Kontak-kontakan betul sama orang-orang terdekatnya. Benar banget, itu penting banget. Iya betul banget. Nah gitu ternyata deh. Oh ya Kang, Jasmine mau nanya nih Kang, masih menyambung pertanyaan yang tadi. Biasanya kan kalau orang-orang positif itu misalnya tuh dia udah positif dan konfirmasi gitu, dia isolasi mandiri. Kadang tuh orang-orang malah nanyanya, kok bisa sih positif? Pasti nggak taat prokes ya? Pasti ini sembarangan ya, keluar rumahnya ya, atau apa segala macam. Itu kan malah bikin kitanya apa sih? Mungkin terganggu gitu Kang. Nah, Apa ada juga yang ngerasa kena COVID itu aib gitu, nah betul. Cara ngadepin orang-orang kayak gitu gimana sih Kang? Tipsnya nih dari Kang Chandra. Ya, itu memang situasi yang ya ini ya, karena sekarang situasinya memang seperti ini, hal-hal tersebut tidak bisa kita pungkiri. Itu sangat mungkin terjadi dan bisa sangat mengganggu pada akhirnya. Caranya tadi berpikir positif. Kemudian ketika memang orang-orang menganggap tadi nanya kepo gitu ya, kenapa sih bisa kayak gitu? Ya kita jelaskan apa adanya. Ya saya sempat beraktivitas di luar, kemudian saya sudah coba untuk patuhi prokes, tapi pada kenyataannya kena. Itu diakui saja, nggak jadi masalah. Nah terus makanya jaga prokes. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, sampaikan kita sudah melakukan itu.
Hanya saja memang mungkin pada kondisi tertentu nggak sengaja kita megang apa gitu ya, megang gagang pintu kah atau apa, disitulah tempat terjadinya penularan. Nah, kitanya harus menyadari dan mengakui, jangan apa ya, kalau di psikologi itu istilahnya kita malah defense. Nggak kok, kita udah prokes, udah apa, tapi ya gimana, itu nanti takutnya malah jadi self blaming, menyalahkan diri sendiri, itu akan memperburuk. Jadi lebih baik diakui, ya saya memang sekarang lagi kena, tapi sejauh ini saya sudah berusaha untuk mentaati. Nah, itu yang paling penting. Jadi diterima dulu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Toh pada kenyataannya memang harus terkonfirmasi COVID. Yang jadi masalah ketika ada stigma itu aib, itu yang agak susah memang. Dari situ memang penilaian orang menjadi seolah negatif, dan orang yang udah kena COVID itu seolah-olah tidak akan sembuh gitu ya. Itu aja yang terjadi sekarang. Salah satu caranya ya kita tadi, langkah paling mudah adalah berpikir positif, dan memang kita harus meyakinkan diri kita, enggak kok, sekarang udah sembuh. Itu yang paling penting. Jadi kita sendiri harus yakin, jangan sampai dicap aib jadi drop. Enggak, kita jika masih positif COVID, betul, akui, berusaha buat sembuh, dan misalkan setelah dicek jadi negatif, ya tunjukin bahwa ini bukan aib loh, sekarang saya bisa beraktivitas, bisa ngumpul lagi dan lain-lain. Intinya sih di pikiran itu yang harus betul-betul dijaga banget yang sekarang mah. Berpikir positif. Benar. Jadi ini tuh nyambung sebenarnya sama tema Bujangka Septik yang kemarin. Makan sehat udah diajarin sama Teh Ina kan. Fortifikasi banget. Terus olahraga sama Kang Sandi diajarin tuh tetap harus olahraga. Nah, sekarang mengelola stres untuk menjaga kesehatan mental sama Kang Chandra nih. Nah, Kang, aku mau nanya nih ya, kalau sekarang kan kondisi pandemi kayak gini kan nggak menentu gitu ya, kan kita juga harus saling menjaga gitu ya, harus saling bantu, harus saling peduli. Tapi Teddy itu suka ngeliat ya di lingkungan kita gitu ya, atau di jalan apa di mana, masih aja tetap ngeliat orang yang nggak pakai masker. Kenapa ya, kok padahal pakai masker doang gitu loh, kok susah ya, padahal kan itu masker bisa ngejaga diri kita sama ngejaga orang lain ya. Kenapa sih Kang kayak gitu kan? Itu sebetulnya masalah klasik yang sekarang menjadi lebih tampak. Jadi kan kalau kita kena ataupun kita coba hayati ya, masyarakat itu sebetulnya kolektif, senang kebersamaan gitu ya, senang bebarengan gitu ya. Tapi pada saat kondisi tertentu sekarang, contohnya mungkin halnya sepele, hanya diminta menggunakan masker. Pada prakteknya ternyata sangat sulit gitu ya. Ada orang yang mau pakai, ada orang yang nggak mau pakai. Padahal tujuannya sangat penting untuk menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang lain. Nah, memang di sini yang jadi masalah itu secara psikologis sih ada hal yang disebutnya itu value. Jadi nilainya. Kalau nilainya dia mau kooperatif, mau bekerja sama untuk tujuan jangka panjang gitu kan ya, dengan kita saling menjaga pakai masker, itu mungkin sesak setengah jam nih di perjalanan, tapi efeknya itu sebetulnya jangka panjang supaya satu, COVID cepat berlalu, kita sehat, orang lain sehat. Cuman ini ada masalah yang disebut mistrust itu udah nggak percaya nih, karena mungkin tadi banyaknya info-info hoax gitu ya. Ini ada nggak sih COVID gitu ya, itu salah satu isu penting juga tuh. Jadi ketika orang udah nggak percaya, akhirnya abai ya udah nggak usah pakai masker deh, toh kenyataannya saya sehat-sehat aja. Nah, padahal harusnya edukasi pada orang tersebut lebih kuat, lebih gencar, supaya lebih intens. Titik pentingnya adalah ini untuk kepentingan bersama. Jadi promosi pakai masker, edukasi pakai masker itu tetap harus, ya pokoknya prokes ya, yang 5M itu mau tidak mau dilakukan. Karena susah kalau udah individual mah, ada orang yang memang kooperatif, ada orang yang individualis, kompetitif, itu agak sulit. Cuman ya upaya kita tetap mengedukasi, menjelaskan ini buat kepentingan bersama dan jangka panjang. Itu sih kata kuncinya. Dan prokes itu termasuk ikhtiar ya. Iya, betul. Mudah-mudahan nih Sobat Bulog yang nonton nih semuanya menerapkan prokes dengan baik dan jadi semuanya sehat gitu, menjaga diri sendiri dan orang lain. Amin. Mudah-mudahan ya. Kang, Jasmine mau nyambungin pertanyaan dari teman ini. Sekarang kan di pandemi ini ya Kang, udah hampir 2 tahun ini
hampir semua orang tuh merasa susah, hampir semua orang tuh merasa ya saya juga ngalamin kok kesusahan gitu. Tapi padahal menurut orang yang masih di bawahnya dia tuh udah berkecukupan gitu kan. Terus gimana sih kan cara menggerakkan hati orang-orang yang kayak gitu untuk lebih membantu, lebih peduli lagi gitu sama orang-orang yang memang sebenarnya gitu ya. benar-benar membutuhkan bantuan gitu. Ya, kalau orang sekarang semuanya merasa susah itu sudah sangat terjadi ya. Karena orang sekarang berpersepsi sebelum membantu dia udah ngukur diri sendiri, saya juga susah, jadi agak berat buat nolong orang gitu ya. Nah, sekarang sebetulnya apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang-orang yang sebetulnya mampu dalam arti secara materi untuk membantu? Sekarang banyak donasi yang bermunculan dari berbagai lembaga dan lain-lain. Hanya tadi di awal kita sempat diskusi ada mistrust. Nah, paling untuk memastikan bahwa kita akan mengajak orang berdonasi itu, kita perlihatkan secara real. Jadi sekarang misalkan nih sekarang dipermudah dengan adanya media. Ini videonya nih orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu kalau mau berdonasi, karena nggak bisa dipaksa ya donasi sukarela. Nah, bentuknya itu bisa bentuk uang misalkan atau makanan, tapi harus dilihat sekarang orang ketika mau berdonasi itu harus melihat apakah kondisi orang tersebut lebih susah daripada kita. Karena kalau misalkan tidak melihat langsung agak sulit. Misalkan masang semacam informasi buka donasi, karena dia nggak lihat kondisinya, dia agak berat buat memberi. Tapi kalau misalkan diperlihatkan, apakah kalau foto sekarang udah agak berkurang sebetulnya, lebih video karena lebih bergerak dan real. Nah, kalau diperlihatkan ini kondisi warga di mana sekarang mengalami seperti apa, mereka banyak yang terpapar COVID, butuh bantuan, ini tayangannya, itu akan menggugah, oh iya betul, ternyata dia lebih susah dibandingkan saya. Itu akan menggugah dibandingkan cuma sekedar yuk kita donasi. Yang sosialnya bagus tergugah, tapi yang aku juga susah. Nah, ketika dia diperlihatkan, oh iya bener dia susah banget nih, ternyata kondisi rumahnya, kondisi apanya lebih berat dari kita, lebih sulit dari kita, itu akan men-trigger orang mau membagi. Jadi butuh bukti visual sekarang. Gak ada Itu bukti caranya. gitu. Nah, itu betul. Sekarang Ada bukti bukti kayak gitu ya. dikhawatirkannya. Oh ya Kang, terus ini Jasmine mau nanya nih Kang, ini di luar COVID nih bahasnya, balik lagi ke tadi pas awal-awal kita bahas itu tentang emosi nih Kang. Jasmine mau nanya nih, kadang-kadang tuh orang kalau emosi nih, misalnya terpancing emosi terus meluapinya dengan marah-marah, atau mungkin kalau cewek tuh emosi udah nangis di pojokan update status galau gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh dalam dunia psikologi tuh gimana sih Kang, memang dibetulkan dibolehkan gitu kalau memang kita mengeluarkan emosi atau gimana Kang? Meluapkan emosi pada kadar tertentu itu dianjurkan. Jadi kita memang dianjurkan untuk mengkatarsiskan, untuk meluapkan. Tapi tadi tentunya ada batas tertentu. Contoh paling gampang, menangis itu salah satu bentuk katarsis emosi. Jadi kalau udah sedih, udah marah, terus kita nggak tahu ngapain lagi, respon paling mudah adalah menangis. Atau kalau misalkan di tempat yang lebih terbuka gitu ya, kita teriak. Itu bentuk katarsis, bisa teriak, nangis, mukul bantal misalkan, itu boleh. Yang penting emosinya rilis, jangan ditahan. Justru yang bahaya kalau kita terlalu sering memendam ataupun menahan emosi itu. Nanti lama-kelamaan emosi itu numpuk, suatu saat nggak bisa terkontrol, pecah, maka secara ego tuh kondisi struktur kepribadian bisa bolong. Maka tidak sedikit orang yang sering nahan marah, jatuhnya stroke misalkan, darah tinggi, ekstrim gangguan kejiwaan, schizofren. Itu kalau udah schizofren itu potensi peluang untuk pulih agak sulit. Jadi boleh kok kalau misalkan kita kesel, marah ataupun meluapkan. Nah, cuman kadarnya kita perlu ukur. Kalau pengen pukul-pukul, carilah media yang lunak atau empuk. Jangan pukul tembok.
Nah, itu pasti akan melukai. Kita mau teriak-teriak misalkan boleh, tapi lihat situasi. Apakah di rumah teriak-teriak kan juga akan memancing nih, nanti ada apa gitu ya. Nangis juga ada yang nangis yang memang tipikalnya cuma berkaca-kaca gitu ya, ada yang memang ada yang kebukaan, ada yang keluar, itu nggak masalah. Yang penting rilis emosinya, jangan ditahan. Jadi boleh mengeluarkan tapi secukupnya lah ya, jangan berlebihan juga. Dan tadi di mukul-mukul boleh, tapi jangan suami tadi dipukul nih. Aduh, kita huru-hara. Iya, nanti bahaya juga nanti. Gitu Kang. Oh gitu tadi jadi memang dibolehkan ya tadi ya. Tapi ada batasan-batasannya, secukupnya. Oh ya Kang, terus gini Kang, kadang kan orang rasa misalnya nih Sobat Bulog ada yang nonton video ini nih, terus mereka jadi tahu kan apa itu anxiety disorder, apa itu bipolar, apa itu depresi gitu. Nah terus mungkin nih di antara mereka ada yang ternyata aku juga kayak gini nih, ternyata aku juga kayak gini nih, nah tapi masih mendiagnosa diri sendiri gitu. Nah terus Kang, Jasmine mau nanya nih, sebenarnya kapan sih kita harus pergi atau berkonsultasi ke psikolog gitu Kang, untuk kesehatan mental? Yang paling penting ketika dia sudah butuh pertolongan. Jadi tidak sedikit orang-orang yang direkomendasikan ke psikolog, tapi dia belum menyadari dia butuh. Maka baik psikolog ataupun orang tersebut itu butuh effort yang sangat kuat. Seorang tersebut butuh usaha kuat untuk meyakinkan saya butuh pertolongan dan saya merasa sakit. Sebaliknya, psikolog pun butuh effort yang kuat untuk meyakinkan bahwa saya bisa nolong. Nah, itu bedanya kalau yang datang dengan kebutuhan dan tanpa kebutuhan. Jadi, kalau misalkan Sobat Bulog di sini sudah merasa, ini sudah mulai terganggu nih, saya butuh bantuan, butuh teman ngobrol, teman curhat. Nah, itu momen yang pas buat datang ke psikolog. Itu pertama. Jadi, setelah dia merasa butuh pertolongan. Yang kedua, kalau misalkan dia sudah mulai merasa aktivitas kesehariannya terganggu. Jadi yang biasanya normal-normal aja, kok ini ada yang beda ya, ada yang berubah ya, dan merasa terganggu. Jadi nggak optimal, merasa nggak fit gitu ya, nggak kalau pekerjaan biasanya bisa semangat banget, sekarang kok mulai turun, polanya nggak jelas. Nah itu kalau tersadari, ini waktunya untuk datang ke psikolog. Kadang-kadang tuh gini Kang, orang-orang tuh takut pergi ke psikolog tuh kadang takut ini, nanti aku dikira gak ini lagi gitu, nanti aku dikira ada gangguan kejiwaan, padahal kan memang ketiganya itu tadi memang ada, bisa disebut gangguan kejiwaan juga ya Kang, cuma masih ada tingkatnya beda-beda kali ya. Iya. Kadang orang tuh takut Kang kalau pergi ke psikolog, ya nggak Kang? Ini sih memang belum semua orang teredukasi kali ya. Teredukasi karena ada perbedaan antara kapan pergi ke psikolog, kapan pergi ke psikiater. Jadi kalau kami psikolog itu menangani orang-orang yang normal tapi bermasalah. Jadi normal bermasalah, sedangkan rekan kami yang psikiater itu mereka memang menangani orang-orang sudah gangguan kejiwaan. Jadi jangan khawatir ketika saya udah mulai merasa cemas, kemudian susah tidur misalkan, selain bisa konsultasi ke medis, misalnya dari medis ini nggak ada gejala apapun nih secara medis, nah bisa datang ke psikolog. Karena saya orang normal kok, bisa berinteraksi, tapi kok ada sesuatu yang mengganjal. Nah itu ranahnya psikologi atau psikolog. Nah kalau udah mulai gangguan kejiwaan gitu ya, itu baru nanti kami bisa berpartner dengan psikiater. Nah, jadi jangan khawatir, psikolog itu tidak dilabel datang ke psikolog sama dengan gila, tidak. Nah itu ya. Siap, ini sangat informatif banget nih Kang, mengedukasi Sobat Bulog banget nih. Satu lagi nih Kang, kalau misalnya kan ada nih orang-orang yang ketakutan akan sesuatu atau mungkin cemas atau mungkin nggak bisa tidur, banyak yang bilang bisa pakai hipnoterapi gitu loh. Itu tuh maksudnya gimana sih Kang? Bisa nggak sih pakai hipnoterapi itu datang ke psikolog apa gimana? Apa datang ke uya-kuya? Terapi ya, itu salah satu teknik yang ada di psikologi untuk menterapi, untuk membantu orang-orang bisa lebih tenang gitu ya. Kemudian mengobati beberapa fobia atau ketakutan. Sekarang banyak orang yang mempelajari secara individual, dalam artian dia ikut
course misalkan, ikut keterampilan tertentu untuk melakukan hipnoterapi. Iya. Itu boleh. Ataupun ke psikolog. Yang paling penting psikolog itu memang dia tersertifikasi karena ada pendidikan formalnya. Sedangkan yang dia melakukan course itu pun penting untuk diketahui betul tidak. Karena jangan sampai ketika kita salah berkonsultasi, hipnoterapi nantinya ada kecenderungan dependensi, ketergantungan. Karena kalau yang katakanlah hipnoterapinya itu betul, sistematis, metodologis, maka ada proses terminasi. Dia tidak akan tergantungan. Ada sesinya, berapa kali terapinya berhenti. Tapi kalau ada yang katakanlah oknum, tidak semua, itu malah membuat si klien jadi ketergantungan. Itu yang bahaya. Pengen lagi. Nah. Nggak perlu ya Kang ya? Ya, betul. Jadi hipnoterapis itu salah satu metode, betul. Hanya tinggal kita milih siapa nih hipnoterapis yang bisa kita percaya membantu kita. Oke. Selektif juga kitanya. Benar. Kita harus pandai memilih ya. Betul. Mantep banget nih Jasmine. Benar Aku banget. jadi teredukasi juga Jadi tentang gimana? kesehatan mental. Stres-stres yang kayak tadi udah mulai di inilah ya, Iya. sortir lah ya. Abis ini aku mau lari ke hutan. Aku lari ke pantai. Kok kayak ini sih? Kayak apa? ADC. Iya. Oke deh. Terima kasih nih Kang Chandra udah sharing sama kita semua tentang kesehatan mental ya, terutama di masa pandemi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Sandra ini insya Allah ya bermanfaat Bermanfaat untuk kita semua, buat Kang. sobat bulog Amin. juga Buat di sobat rumah bulog yang ya. nonton. Amin. Terima kasih banyak Kang Terima Chandra kasih, Kang atas Chandra. kesediaan waktunya sudah berkenan gabung bersama kita. Ya, tertuhun. Nah, gimana sobat bulog tadi penjelasan dari Kang Chandra? Wah, luar biasa Keren banget banget. discuss-nya ya. Benar banget. Yang Jasmine garis bawahi banget gitu ya. Berpikir positif. Penting Itu kayaknya banget. beneran ditekankan berkali-kali kan sama Kang Sandra, jangan lupa untuk berpikir positif. Oh iya juga ya, berpikir positif. Benar. Jangan lupa tetap jaga silaturahmi sama teman-teman sama keluarga. Setuju. Jangan lupa juga untuk saling membantu, Setuju. saling peduli. Pokoknya jangan ragu deh untuk tetap melakukan kebaikan ke sesama manusia ya. Mantap. Teh Didi 2021. Mantap. Happy di Bai. Nah, jadi setelah dengar penjelasan dari Kang Chandra tadi, Teh Didi mau ngapain nih? Setelah mendengar informasi, aku mau meluapkan emosi aku lah, cukupnya aja sih. Boleh. Aku mau baca puisi. Boleh banget, sok. Mangga, Jasmine persilahkan. Dengerin ya. Ku lari ke hutan, kemudian menyanyi. Ku lari ke pantai, kemudian teriak. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Gelas, mana gelas? Ini pot Bu. Oke. Iya, Teh Didi ini pot. Mana gelas? Ada Nah, gelas dong. gitu cakep emosi. Emosi. Salah. Maksudnya jangan emosi Teh Didi. Kacau, Udah. kacau. Boleh sih meluapkan emosi tapi jangan mecah-mecahin gelas Oh iya, juga. iya. Cukupnya aja ya. Properti. Iya. Ada yang marah ntar. Ada yang marah ntar. Terus aku ngapain dong? Jadi waktu beberapa hari yang lalu nih, udah lama sebenarnya, awal Juli nih, Teh Didi kan followersnya Pak RK. Pak Ridwan Kamil. Betul. Followers banget, Nah. aku fans nomor 1 garis keras. Nah, Jasmine baca ini ada postingan beliau nih tentang senyawa kebahagiaan Oh, dan iya. cara mendapatkannya. Ingat gak sih? Aku pernah baca. Jadi Aku save itu. bener, itu kan kayak yang tadi Teh Didi bilang kan, jangan ragu untuk melakukan kebaikan. Ternyata Bener. itu juga bagus banget loh. Itu tuh ngaruh ke hormon oksitosin namanya, melakukan kebaikan. Heeh. Merasa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Makanya jangan ragu untuk membantu orang, karena membantu orang juga malah bisa bikin kita bahagia kali ya. Betul, dengan mengaktifkan hormon oksitosin dalam tubuh kita. Terus Selain ada itu? lagi nih, Jasmine tuh mau, Teh Didi tuh kayaknya kan emosi nih barusan nih. Nah, daripada emosi-emosi, Jasmine pengen bikin Teh Didi relax Gimana? dengan makan makanan yang enak. Aku suka itu. Itu kan ngaruh ke hormon itu Hormon loh. apa? Dopamin. Dopamin. Bener dong, mau dong. banget. Aku Ya udah, suka yuk trik yuk kita dopamin. trik. Oh, bukan makanan sebenarnya sih, minuman. Gak apa-apa ya. Minuman yang bikin Teh Didi relax lah pokoknya. Oh, Yaudah udah, yuk, udah. tring yuk. 1, 2, 3, tring. Ini dia.
Ini Oh, dia ini. minuman yang bikin tadi di relax nih. Bener, Jasmine bener. udah siapin sama manis kita stick juga. banget. Makasih Iya. Jasmine. Untuk membuat teh Didi Sastro biar lebih rileks. Tadi kan puisinya keren banget tuh. Kayaknya bucin banget sama Rangga nih. Kenalin Siapa? Didi Sastro. Ya elah, kesel banget Didi Sastro katanya sobat blog ya. Ya udah sobat blog. pengen cepet-cepet minum ini nih Min. Kita Ya pamit yuk. udah, ya udah, Jasmine pamit dulu ya nih sama Sobat Bulog. Sobat Bulog, terima kasih banyak ya sudah nonton episode Bujang Kasep kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dadah.